Hello everybody, welcome back with me. Pada kesempatan kali ini, bertepatan dengan datangnya bulan Suro bagi masyarakat Jawa, saya ingin mengajak kalian semua untuk riding bersama dengan saya ke sebuah destinasi yang luar biasa heritage di kota Kediri, namanya Puri Kraton Kahuripan Cafe, di mana cafe ini bernuansa seperti kerajaan Kediri tempo dulu. Dan kali ini menu yang saya buru di sini juga menu baru, yakni tolak pagebluk. Nah, apa itu tolak pagebluk? Seperti apa keseruannya? Jangan lupa tonton terus vlog ini sampai habis, jangan di skip-skip ya. Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya. Dukung terus saya berkreasi. Cekidot. Hai semuanya, pada episode kali ini saya ingin kembali mengajak kalian semua untuk riding ke sebuah destinasi yang luar biasa, epic, dan heritage. Destinasi itu bernama Puri Kraton Kahuripan yang berada di Desa Joho, dekat Sumber Podang, Kabupaten Kediri. For your info, resto ini dibangun dengan arsitektur bergaya era kerajaan Kahuripan tempo dulu, lengkap dengan filosofi budaya yang terkandung dalam tiap menunya. Dan kali ini saya ingin mengajak kalian menikmati menu tolak pagebluk dari Puri Kraton Kahuripan ini. Mengingat saat ini berada di bulan Suro dan masih dalam situasi pandemi yang cukup mengkhawatirkan. Adapun medan menuju destinasi ini cukuplah ekstrim. Kita akan menemui cukup banyak tanjakan curam di sini. Tapi view yang menyelimuti perjalanan kemari benar-benar terasa begitu damai di hati. Sehingga destinasi ini sangat layak untuk kalian kunjungi nantinya. Adapun dalam riding kali ini saya menggunakan Kawasaki W175 sebagai tunggangan saya. Sebuah motor tangguh bergaya retro besutan Kawasaki yang selalu tampil menawan dan memiliki performa mesin yang tangguh untuk menaklukkan medan seperti di sini. Tak rugi saya menggunakan Kawasaki W175 sebagai partner saya dalam berkelana menikmati indahnya bumi Nusantara ini. Bagi kalian yang ingin memiliki motor keren ini, dapat segera meluncur ke dealer Kawasaki terdekat di kota Anda. Pastikan Anda mendapatkan paket kredit murah yang tersedia bagi Anda di sana.
Nah kawan-kawan, sekarang saya telah sampai di Puri Kraton Kahuripan. Saya ini bersama dengan ownernya, namanya Om Yan Effendi. Nah kali ini saya ingin menikmati jamu yang luar biasa istimewa di bulan Suro dan tepatnya kondisi pandemi ini ya. Siap. Apa ini namanya? Ini namanya wedang keningar Kapulogo. Wedang keningar Kapulogo ini katanya jamu tolak pagebluk. Pagebluk dalam masyarakat Jawa itu disebut wabah kawan-kawan. Jadi untuk penolak wabah, nah ini ceritanya ya. Semoga aja kita semua dihindarkan dari segala sesuatu yang buruk ya. Di masa pandemi ini kita semua bisa panjang umur, awet urip, bahagia selalu, bisa menata masa depan yang lebih baik. Oke, seperti apa seruannya? Yuk, mari kita lanjut. Inilah eksotika Puri Kraton Kahuripan yang berada di Kabupaten Kediri. Sebuah resto berarsitektur kerajaan Kahuripan tempo dulu yang syarat akan nilai-nilai heritage yang terkandung dalam tiap menunya. Atmosfer keramahan budaya Jawa begitu kental terasa di sini, sehingga kalian akan selalu merindukan kembali kemari setelah menikmati begitu damainya atmosfer di tempat ini. Datang dan nikmati sendiri eksotika budaya Jawa era kerajaan Kediri tempo dulu yang terselip di Puri Kraton Kahuripan ini untuk sebuah kualitas hidup yang tak ternilai harganya. Adapun dalam vlog kali ini semua gambar diambil dengan menggunakan DJI Osmo Action kamera, sehingga vlog ini dapat dijadikan referensi bagi kalian yang membutuhkan informasi kualitas gambar kamera yang tepat untuk kebutuhan vlogging kalian. Nah, sebagai menu pembuka kita disajikan degan dulu kawan-kawan. Ini adalah degan kelapa muda, namanya degan Kahuripan. Kita seruput dulu. Mantap, seger. Ini tolak racun ceritanya. Pada zaman dulu tolak racun. Nah, ini untuk omnya. Nah, ini wedang keningarnya kawan-kawan. Keningar Kapulogo. Nah, ini wedang keningar Kapulogo. Ada kolang-kalingnya. Ada serai. Ada serai. Ini yang disebut namanya tolak pagebluk atau tolak wabah. Fungsinya apa Om ini? Gini. Saya tak cerita sedikit ya masalah ini. Saya kalau melihat ini sebenarnya mengingatkan saya pada saat pandemi, dalam keadaan pandemi seperti ini,
mengingatkan saya Mantap. pada ini loh, era kerajaan Kauripan yang dulu itu juga pernah terjadi satu pagebluk. Ini kalau pandemi sekarang yang pandemi. Sekarang namanya pandemi. Nah, dulu itu pagebluk. Dan Indonesia itu dari dulu itu sebetulnya sudah sering mengalami pagebluk itu. Nah, termasuk pada zamannya Raden Erlangga. Oh gitu. Raden Erlangga. Nah, dulu pernah ini ada cerita ini berhubungan dengan Calon Arang. Calon Arang ini kan rumahnya dulu di Girah. Ya. Girah itu Gurah sekarang. Ya sekarang Desa Gurah. Gurah. Nah, dia memiliki putri namanya Ratna Manggali. Putri ini cantik sekali, tapi karena ibunya itu jahat, akhirnya nggak payu rabi. Nah, nggak payu nikah. Nggak payu nikah. Marah, akhirnya menciptakan satu penyakit, namanya ini teluh. Kalau dulu. Biar namanya teluh ini, esok loro, sore mati. Nah, sore loro, esok mati. Waduh, ngeri coy. Nah itu. Jadi pada saat itu ternyata Raden Erlangga memiliki satu tabib. Nah, kalau dulu tidak ada obat farmasi, tidak ada tabib. Vaksin tidak ada ya? Tidak ada, vaksin tidak ada. Yang ada apa? Ternyata Kapulogo sama Keningar. Nah, ini ternyata banyak sekali manfaat Kapulogo sama Keningar dan Serai. Nah, ini. Kemudian saya memiliki satu keinginan, wah, pandemi seperti ini, ternyata dengan saya menggunakan minuman ini, badan saya hangat dan semua yang ada di Puri Keraton Kauripan ini sehat semua. Nah, alhamdulillah. Tetapi memang kita tidak boleh gegabah. Iya. Ya toh, harus menggunakan masker. Iya. Pasti harus, supaya apa ya, kita harus waspada. By the way, ini kita lepas masker untuk kepentingan syuting ya kawan-kawan. Biar Neng ngomong, kalau makan juga bisa nggak kejejelan masker. Enak. Karena apa? Ini ada keningar. Keningar itu kalau untuk masak juga rasanya wangi. Ini serai. Ada jahe, dan jahe ini kita jahenya. pakai jahe merah. Ini jahe merah kawan-kawan. Ini jahe merah. Ini terus ini ada kayu kolang-kaling. secang. Ah iya, Ada kayu secang, ada kolang-kaling. Nah, ini keningarnya, atau kayu manis. Ini kapulaga. Nah, wong Jawa ngomong kapulogo. Nah, itu. Mantep nih kawan-kawan. Jadi Ini kalau untuk meningkatkan imunitas. ini untuk meningkatkan imunitas tubuh. Betul. Jadi bagi kalian semua yang pengen cari tolak pandemi, tolak pagebluk, datang aja ke Puri Keraton Kauripan sini. Betul, monggo. Dan jangan khawatir, ini harganya cukup terjangkau. Berapa Om? Satu mangkok ini cuma 10.000. Murah loh, 10.000 coy. 10.000. Ini di sini nggak ada yang mahal kok. Nggak ada. Silakan tonton video saya di Puri Keraton Kauripan yang lalu. Di sini ada namanya saya menikmati wedang, gurami asap khas Jimbaran. Murah itu, nggak lupa berapa ya. 18.000. Wah, 18.000. Saking ngake video tak gawe kailing. Nanti ini ada bumbung pepes asap. Nah, itu juga. Bumbung pepes asap. Jadi kalian perlu tahu. Cuma di video yang lalu Om Yan tuh ada cita-cita pengen bikin ini kuliner khas kerajaan Kediri zaman dulu, namanya ayam lempung kalau nggak salah. Betul. Ayam bakar lempung ya. Betul. Cuman ada PPKM ini nah, itu masih tertunda. Diutamakan yang ini dulu. Ya, karena ini untuk kesehatan, betul. Jadi kalau saya ingat pandemi ini, saya ingat wabah atau pagebluk pada zaman dulu, era Kauripan itu. Jadi manfaatnya sangat banyak ini. Wah, kalian perlu kesini kawan. Dan kemarin ini saya coba 100 mangkok habis. Dian. Habis antri. Terus kemudian ini tadi kita siapkan 150 mangkok. Nggak tahu ini nanti tinggal berapa. 150 mangkok. Saking antusiasmenya orang ya. Selain itu juga bosen di rumah, dipingin terus PPKM. Kemana-mana nggak bisa, keluar kota nggak bisa. Temanku ngayal ke Malang lewat Batu, Cegat, suruh balik pulang. Ya, kita mesti hati-hati dalam masalah ini, karena apa?
iki mungsuhe iki ra ketok. Nah, betul. Ya, mungsuhe iki ra ketok. Kalau misalnya ketok ya dihindari bisa. Iki ra ketok. Nah, tahu-tahu Ya, klepek. lah, makanya kita harus sehat. Nah, yang biasanya naik sepeda motor, touring kemana-mana itu perlu badan sehat. Nah, iya wajib. Ini. Nah, mantep coy. Rasanya ini seperti jamu, manis. Terus ada pedesnya, anget-anget kayak jahe. Terus ada aroma rempahnya dari keningar ini tadi. Manisnya kayak manis kayu manis memang. Keningar kan memang Keningar kayu manis ya. Ya, keningar itu kan kayu manis. Ya. Terus ada ini khasnya Kapulaga ini. Ya. Gula asli ini. Ya, ini gula asli Hmm. enak. Badan anget coy. Ada sedikit madu. Madunya ada. Jadi ini dugan hijau tolak Balak. balak, tolak racun. Terus ininya, ini tolak wabah ceritanya. Pak Gebluk. Ya memang, tapi bagi masyarakat Jawa Pak Gebluk itu juga katanya ya, dari hal-hal yang nggak kasat mata itu katanya ada sing ngomong gitu loh katanya. Ya percaya ora percaya. Ya betul. Aku sendiri meskipun aku Tionghoa tapi anakku hidup di tanah Jawa ya. Jadi kalau memang seperti itu ya mau nggak mau gimana lagi, gitu loh. Jadi karena emang Pak Gebluk ini katanya ada sing ngomong. Bahkan saya tanya dari kawan saya di Shenzhen, di Shanghai juga. Meskipun mereka semua di sana sudah modern, bahkan katanya negara komunis itu tidak percaya namanya agama. Di sana kalau ada pemuka agama itu mengatakan kita diberi makan oleh Tuhan, besoknya diciduk polisi, Pak. Tapi ketika sudah pandemi gini, mereka juga yakin bahwa ternyata wabah ini ada yang bawa. Ada yang ngomong. Mereka nggak awalnya dipaksa nggak percaya, tapi ternyata dalam diri mereka individu mau nggak mau tetap percaya. Mereka ya tetap datang ke kuil. Betul. Mereka cari siswanya, penolaknya, apa ya lupa pokoknya aku pernah ditunjukin dikasih kain merah itu ditaruh belakang pintu. Oh gitu ya. Iya. Meskipun pemerintah sana kalau tahu hal itu Dilarang. bahaya hukumnya. Karena komunis kan nggak percaya agama gitu. Bagi mereka itu dianggap kebudayaan gitu loh. Cuman mau nggak mau mereka sendiri juga yang ngatur caranya ben urip ya. Tak rasa antara di sana dan di sini ya sama aja. Terus aku tanya teman sih di sini bilang, loh itu mesti bener. Entah di sana sini mungkin ya tetap tahu lah namanya wabah itu katanya ada yang ngemong dari hal-hal yang nggak kasat mata. Makanya katanya ada orang yang sudah taat prokes tiba-tiba ya tetap kena. Entah dari mana. Ini minuman ini dikenal mulai tahun 1006. 1006 1006. 1006 Jadi itu jauh waktu sebelum era runtuhnya. Majapahit ya guys. Iya, jauh waktu runtuhnya Medang Kamulan, Mm-mm. terus berpindah ke Kauripan. Oh. Nah, itu. Terus Kauripan baru berdiri, terjadi satu insiden calon arang. Nah, itu sekitar abad ke-11. Wih, gila. Ya memang seperti ini. Yang memang, diandalkan ya ini Kapulaga sama kayu keningar. memang secara medis memang penyakit itu ada, tapi Ini Kapulaga ini. iya benar. Kapulaga. Tapi katanya dari sisi Ini ada isinya, Kapulaga ini ada isinya, rasanya kayak kayak minyak kayu putih. gitu. Ini Kapulaga ini. Dulu papaku sering bikin bandrek di sini dikasih Kapulaga Bandrek ya, gini. betul, bandrek. Kasih bandrek terus kasih Kapulaga gini, papaku sering bikin dulu. Warnanya Mbak. Mantap sekali. Jadi kalau kalian datang ke Puri Keraton Kahuripan sini bukan hanya sekedar kuliner, bukan sekedar wisata kawan-kawan, tapi kalian Ada juga edukasinya ini. ada edukasi yang terselip di sini. Ya ini edukasi budaya. Nilai heritage-nya itu ada kawan-kawan. Karena kalau kita datang ke sebuah destinasi hanya untuk sesuatu yang sifatnya benda mati, kita akan cepat bosan. Nggih. Seperti halnya di Bali itu yang bisa hidup ya apa ya? Karena budayanya, keramahan masyarakatnya, budayanya, orang akhirnya Sampai menikmati atmosfernya benar-benar luar biasa, mantap. Terus akhirnya mereka itu merasa ada sesuatu yang harus selalu kembali ke Bali. Nah, itu berusaha dihidupkan di sini kawan-kawan. Nggih.
Oke, kita tunggu menu berikutnya. Oh, ternyata dikasih lagi nih gurami. Ini gurami khas Jimbaran, kawan-kawan. Betul. Khas Jimbaran ini dibakar di atas batok asap. Terus ini ada ayamnya loh. Tambahin lagi, ngapain omian nih? Nah, ini. Nah, ini ada bumbu asap. Ini pepes bumbu asap. Nah, Bumbu karena ditaruh bambu. Bumbu ini bambu ya, bambu. Wong Jawa ini ngomong pring. Nah, ini isinya bandeng yang sudah dipresto. Jadi durinya sudah tidak ada, yang sudah lunak. Terus kemudian ini dibakar dengan asap. Jadi dengan sabut kelapa. Ini panas banget. Ya habis dibakar. Nah, ini. Dan aromanya coba ini. Wangi, mantep. Aromanya. Ini satu-satunya ini di Puri Kraton Kauripan Cafe Resto ini. Di Kediri saya belum Di tahu. Kediri cuman. Jadi kalau ke Kediri, kalau pengen merasakan nikmatnya pepes bumbung asap ya di Puri Kraton Kauripan. Nah, Mungkin Jawa Timur belum ada ini. aku juga baru tahu di sini. Baru tahu ya. Sing aku Rasanya penasaran juga- tuh ayam bakar lempung tuh, sing menu Raja Iya, Erlangga. betul. Nanti ayam bakar lempung itu nanti setelah longgar ya, PPKM sudah longgar, nanti saya janji pasti ada menu itu nanti. Mantap. Kita review lagi, coy. Monggo kalau mau dicoba ini. Terus nanti ada ini di Puri Kraton Kauripan ini bukan hanya menu ini aja. Nanti kalau pengen yang merasakan getuk, nah getuk itu ada, kita ada getuk. Terus ada lagi nasi tiwul. Ini taruh di sini. Ada nasi tiwul, terus ada juga nasi goreng. Ini ada ayam geprek juga, coy. Ayam geprek ada. Ayo mari makan, Om. Ya. Masa aku tok. Nah, Omnya ya harus makan. Loh, piringnya Aku aja ngirenek. Itu Bali mana? Saya sudah mangan, Mbak. Ini Mbak Rara. Mbak Rara ini dia pramusaji, waitersnya. Di Keraton Kauripan. Monggo. ini Om, monggo. Nah, ini. Sekarang kita mau brunch dulu. Jadi ceritanya ini udah agak siang jam 10, guys. Jadi kita brunch dulu ya. Kita mejanya tak cukup. Ditaruh sana. Ke sana sebagian. Itu akeh men tapi. Nggak apa-apa, nanti dipilih. Jadi Lek, dikeluarkan kayak yang tiwul sama ini nanti banyak. Gak cukup mejanya. Jadi memang khas desa. Jadi- Prasmanane kayak gini. Jadi khasnya khas desa. Ada tiwul goreng, tiwul legi. Tiwul legi ini kalau orang bilang gunung rembes. Ya, terima kasih. Aku titik aja. Nah, Jangan gengsi-gengsi. Jangan malu-malu. Biasanya makannya akeh kok. Tambahin neh. Wis. Usia segini ini makanya tidak. Nah, sekarang kita coba bumbu asapnya, guys. Ini gua penasaran nih. Ini kita utamakan dulu ya. Seperti apa? Nah, ini. Nanti ada rasanya ada sangit-sangit sedikit karena ada asap yang masuk. Kita coba ya. Mantep. Mantep. Jadi ada sangit ya, ada sangitnya. Ada sangitnya, ada wanginya, Ada wangi kemangi. lesat gurih. Kemanginya ada. Kalau pedesnya saya enggak tahu. Nggak terlalu kok. Nggak Ini terlalu ada pedes ya? aroma tomatnya. Betul. Air putih dulu.
Mestinya Le Mineral bayar kita nih. Mantep banget. Ini Om Yan makan ayam bakarnya. Enak, saya seneng. Nanti Bandengnya juga gede loh guys. Iya. Dikira nanti pemirsa mungkin melihat ini, wah ini mesti mahal. Enggak mahal. Ini makanan mewah harga rakyat. Harga kaum marhen. Mantap deh. Habis makan itu terus minum. Tolak pandemi. Itu banget itu. Mantep banget. Nikmatnya hidup. Gak rugi banget kalian kesini guys. Iya. Jos pokoknya. Tanpa duri ya? Durinya lunak Om. Mantap. Enggak koret sampai sak bumbu-bumbunya enak. Wangi sedep. Monggo kalau mau tambah. Udah kenyang Om. Sekarang guraminya guys. Nah ini kan sambelnya jangan lupa. Sing enak di sini tuh sambel. Kalau aku ngerasain gurami ini rasanya kudu pengen balik ke Bali ya. Pengen eksplor Bali bolak-balik kena penyekatan wilayah dipingit terus ya. Loh, kayaknya dulu pernah postingan ya. Pernah ke Jimbaran juga kan? Iya, itu di sana itu aku review restoran Nyonya Secret, restoran favoritnya Pangeran Georgia. Sama Pak Rendet 70 Cafe. Ya ownernya bolak-balik nanyain juga kapan ke Bali lagi. Tak bilangin masih dipingit penyekatan wilayah ini. Di setiap libur panjang selalu kena penyekatan. Itu sudah 2 tahun. 2020 libur panjang 2020 gagal ke sana penyekatan. Libur panjang 2021 gagal lagi. Tapi Bali ya akhirnya tragis memang. Sepi banget kan. Jujur Bali dari pariwisata total. Mantep guys. Jadi aromanya ini ada sangit-sangitnya karena bakarnya pakai sabut kelapa ini. Kalau mau sehat ya minum ini. Tolak bagluk ini.
Enak ya guraminya. Mantap guys. Bumbung ini berapapun habis. Yang nyiapkan berapapun habis. Edan, mantap tenan. Ini bisa sampai ada tamu yang datang ke sini dibawa ke Singapura, repeat order. Bumbung kita sudah sampai Singapura. Ya Singapura dia enak kayak gitu pak. Buka cabang aja di Singapura di Orchard Road. Kalau di Haw Par Villa. Mantap guys. Ya nggak rugi kalian kesini. Ini anak ada apa ini? Nah, ada tiwul. Nutupnya, desertnya. Lupa. Ini desertnya guys. Ada yang namanya tiwul manis, tiwul legi. Ini disuruh disop ya. Tiwul legi. Orang Jawa bilang tiwul legi ini tiwul manis. Ini sebagai dessert penutup. Tiwul dari tela ya? Tela. Ini apa ini namanya? Kangkung. Cakangkung. Kangkung. Ini panganan desa kabeh. Panganan desa. Cuman kayak kalau kangkung ini saya tidak tahan nih, karena mah saya sebah terus. Oh gitu. Kalau ini apa? 3T ya. Nah ini Tahu, terong, tempe. Tahu, terong, tempe, timun. Timun 3T. Mantep ini. Enak. Sambil ini guys. Tak rugi kemarin. Pisang goreng madu. Mantap ini. Madu ini madu randu. Kita harus pakai madu randu. Madu khas hutan sekitar sini ya? Iya. Tuh. Itu madu dari kelir. Hebatnya Om Yani itu. Jadi kafenya ada di tengah hutan. Nah, hasil hutan di sekitar sini dimanfaatin. Kayak bambu ini kayaknya nggak usah beli, ya? Ngambil aja dari tengah hutan. Madu. Bukan ngambil tenaga ya. Bukan punya tetangga jimbat loh ya. Tapi dari hutan. Ini madu randu. Nah. Dari tawon. Di hutan, madu hutan. Hebatnya Om Yani ini. Dan mungkin ini yang nggak ditemukan di tengah kota ya Om. Iya, jarang ya. Tiwul ini kalau di kota masa ada tiwul? Ada sih, ada ya? samping kantorku masih ada yang jual. Bok-bok banyak. Betul tiwul cenil logis, banyak. Cuman suasananya nggak kayak gini. Tidak. Suasananya gudang garam. Yang jelas kalian perlu kesini. Rugi banget kalau nggak kesini. Oh ya ini belum tak nikmati nih. Degannya ini. Mantep coy. Kauripan ya. Degan kauripan gimana khasiatnya? Bikin awet muda itu. Anti pagebluk. Yang jelas kelapa muda ini. Air kelapa ini kan mengandung soda. Nah itu yang membuat. Intinya ini tolak racun lah. Tolak racun. Antioksidan ya. Ada jeruk nipisnya ya rasanya. Ada jeruk nipis seger. Nah, guys, ini kita sudah kenyang. Ditanya sambil ngobrol-ngobrol banyak sama Om Yan tadi. Nah, sekarang gantian kalian yang harus kemari ya. Oke, sekian dulu vlog kali ini. Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya. Dukung terus saya berkreasi. Cekidot.